Tangkal hoax dari sekarang, disusun oleh Meisandra Wedi Eskepnes, Manahan Leorensus Sirait Eskepnes, Mahrani Saragi SPD, Mariana Manurung SPD, dan Mas Diana Sinambela SE. Berita hoax atau berita bohong tidak pernah berhenti bertebaran di media sosial. Jadi, kita harus tetap menjaga diri dari penyebaran berita hoax. Kita tidak boleh lengah untuk menjaga mental kita dari berita-berita palsu yang kerap menambah kekhawatiran masyarakat. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari serangan berita hoax. Berikut ulasannya. Pertama, periksa data. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari data dan sumber terpercaya. Kita harus memilih media yang terpercaya. Saat kita menemukan berita hoax, terlebih dahulu kita perhatikan dari mana berita itu berasal dan siapa sumbernya. Apakah beritanya dari situs resmi atau tidak? Kita harus mengamati jenis-jenis berita yang kita baca. Hindari berita yang berasal dari bersifat opini, karena opini adalah informasi bersifat objektif. Sedangkan fakta berasal dari data sumber yang terpercaya dan mempunyai bukti yang kuat. Yang kedua, cek keaslian foto. Terhindar dari berita hoax, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek keaslian foto. Caranya dengan menggunakan aplikasi Google Image. Hasil pencarian akan menampilkan situs-situs yang berkaitan dengan gambar. Apabila situs tersebut bersumber dari media yang terpercaya, berarti berita tersebut adalah fakta. Tapi sebaliknya, jika berita tersebut tidak bersumber dari media yang terpercaya, berarti berita tersebut adalah hoax. Jadi, mulai dari sekarang, pandai-pandailah kita dalam memilih berita. Apabila kita mendapatkan berita hoax, segera lakukan cek keaslian foto. Yang ketiga, ikut grup diskusi. Semua orang pasti setuju mengenai dampak negatif dari penyebaran informasi palsu atau hoax di internet. Penyebaran informasi itu terjadi secara masif dan cepat. Penyebaran informasi hoax tersebut pun kerap sekali diimbangi dengan ujaran kebencian yang mendalam. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk membatasi penyebaran informasi hoax. Salah satu di antaranya adalah dengan ikut grup diskusi. Menurut informasi dari kominfo.go.id, ada salah satu komunitas online yang bertujuan untuk memerangi informasi hoax di internet, yaitu Turn Back Hoax. Komunitas ini telah memiliki website resmi yang diresmikan langsung oleh Menteri Kominfo Rudiantara pada tanggal 8 Januari tahun 2017. Nama website resmi dari komunitas ini adalah turnbackhoax.id. Komunitas anti-hoax seperti ini menjadi salah satu metode positif untuk menangkal peredaran informasi hoax di internet. Kita sebagai generasi milenial, yuk ikut komunitas atau grup diskusi yang bertujuan untuk memerangi informasi hoax. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Kita sebagai pembaca berita harus teliti dan jelas mengetahui sumber berita tersebut. Untuk menguji apakah judul berita tersebut benar, ketik judul berita tersebut di mesin pencarian. Jika benar, maka akan tampil di mesin pencarian. Sebaliknya, jika hasil manipulasi, maka tidak akan muncul judul berita provokatif tersebut. Misalnya, dengan menudingkan daripada pihak tertentu. Apabila Anda mendapat judul yang provokatif, maka cari sumber berita dari situs yang resmi untuk membandingkan keduanya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, Anda memperoleh informasi yang berimbang. Mulai sekarang, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan berita karena jejak digital sangat kejam dan sudah ada hukum pidana yang mengatur penyebaran berita hoaks. Yuk, kita tangkal hoaks dari sekarang. Dan yang terakhir, cemati alamat situs. Di mana ketika melihat berita-berita di internet atau di media sosial, lihatlah secara detail. Silakan lihat URL yang tersedia. Yang asli biasanya menggunakan alamat situs yang sesuai dengan nama medianya. Yang palsu kadang-kadang namanya aneh-aneh. Apakah berita tersebut diunggah oleh media yang resmi dan terverifikasi oleh pers?
Itulah tadi beberapa cara untuk terhindar dari berita hoax, agar kita bisa lebih bijak dalam memilih berita-berita yang ada di media sosial. Terima kasih.